Abad ke-9 sampai ke-13 dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat dan kebudayaan dalam skala besar dan belum tertandingi dalam sejarah Islam yang banyak memengaruhi dunia. Setelah melihat bangkit dari gersangnya gurun di Jazirah Arab, peradaban dan kebudayaan Islam sekarang meliputi banyak budaya, agama dan tradisi intelektual yang beragam, mulai dari Spanyol hingga India. Dalam masa itu, pencapaian kebudayaan sebelumnya dipadukan, dibandingkan, dan menjadi landasan untuk menciptakan zaman keemasan baru dalam penemuan ilmiah. Tak ada tempat lain di dunia ini yang mampu memadukan begitu beragam orang, dilengkapi banyaknya intelektual beriringan kearifan lokal. Hasilnya adalah sebuah era yang tak hanya berperan dalam jembatan antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa, tetapi juga menjadi fondasi bagi dunia ilmiah modern. The Islamic Golden Age. Zaman ini terjadi pada masa Khilafah Abbasiyah dengan rentang waktu yang lama sekitar 767 tahun, membuat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini mampu menunjukkan pada dunia kemajuan peradaban Islam. Selayaknya pikiran Khalifah Abbasiyah yang ketujuh, Khalifah Al-Ma'mun, masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Untuk mencapainya, berbagai bidang pengetahuan yang ada di seluruh kejayaan harus dikumpulkan di satu lokasi terpusat. Ia yakin jika para cendekiawan terbaik dari dunia Islam dapat dikumpulkan untuk saling belajar satu sama lain, akan terbukalah kemungkinan yang tak hingga. Dari buah pikir itu, berdirilah sebuah institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Baitul Hikmah, perpustakaan dan pusat penerjemahan di masa Khalifah Abbasiyah, yang juga di masa itu dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman keemasan Islam atau di Islamic Golden Age. Baitul Hikmah berfungsi sebagai balai ilmu pengetahuan dan perpustakaan. Di situ para sarjana sering berkumpul untuk menerjemahkan macam-macam literatur buku pengetahuan dan berdiskusi sehingga terciptalah tradisi ilmiah. Pada masa ini berkembang berbagai macam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu agama. Dari ilmu agama, muncul berbagai studi seperti Al-Quran, qiraah, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra, beriringan dengan berkembangnya 4 mazhab fikih yang kita kenal. Di samping itu, berkembang pula ilmu-ilmu umum seperti ilmu filsafat, logika, metafisik, matematika, alam, geometri, aritmetika, mekanika, astronomi, kedokteran, kimia, dan lain sebagainya. Baitul Hikmah di masa itu menjadi pintu gerbang ilmu pengetahuan dari luar untuk diterjemahkan dan dikaji secara akademis.